Gimana lagi bang, mahasiswa tugas terus sama jadinya. Berapa dua kali? Kita nongkrong di mana mau bahas apa sih? Kagak dah. Gue bingung nih sekarang nih. Tiap hari Selasa. Kenapa tuh? Apa ya? Kenapa? Kita kelas siang. Gua akuin. Setengah satu. Setengah satu. Iya kan? Gue jalan penter banget bang, cuaca bang. Panas banget, panas. Depok. Depok lagi. Depok. Emang itu belahan dunia paling aneh. Jujur, kalau misalkan jaga Karsa aman. Pohon mulu. Ya, gue lagi kena berarti. Pohon mulu kalau jaga Karsa. Daerah gue yang kena berarti. Oh, namanya juga masalah. Nah. Siang panas nih. Sorenya bang, hujan segede-gede monyet bang. Gua akuin. Lagi bulan-bulan ini kan, lagi bulan-bulan. Kebetulan juga sekarang apa nih? Oktober. Ber. Hujan. Kata orang dulu kan begitu. Iya kan. Maklum lah, gitulah. Apalagi ditambah sekarang juga udah panas banget. Orang pakai knalpot juga yang Begitu sih. berisi. Enggak, lu ngomong gitu lu nggak nyadar sama diri lu sendiri berarti. Kalau itu bawaan bang. Kalau dia kan pabrik udah menyeting sedemikian rupa. Iya benar. Iya kan. Udah itu standarnya lah. Betul. Standarnya. Kalau misalkan udah dibawa dari pabrik mah nggak apa-apa. Masalahnya yang diganti ini loh. Kita kan mencegah apa untuk mengulangi kesalahan yang kayak dilakukan sama oknum itu pernah nilang motor mobil lu ya? Bisa, jangan dibawa yang itu. Enggak, itu kan pernah juga maksudnya. Dia jadi tahu kalau bawaan pabrikan itu Ducati. Kok nggak ikutan sih kayak gini Kenapa sih? termik noni? Kenapa termik noni itu asli ya? Iya. ini oknum kan balik lagi oknum. Nah, ngomong-ngomongin kita udah panas banget, orang banyak ganti knalpot, berisi asap juga bang. Lagi-lagi. Asap. Ganggu banget kalau asap. Ya asap rokok ganggu nggak nih kira-kira? Aman sih bro kalau ini. Enggak, ini ngaruh juga nih. Ngaruh ya? Ngaruh ke iklim. Iklim. Enggak, entar. Pertanyaan gua iklim apa sih? Iklim sikat. Coba iklim. Kalau iklim itu dari yang gua tahu, gua belajar dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Berapa total? 12. 12 tahun gue belajar itu yang gue tahu iklim itu terkait perubahan cuaca yang signifikan selalu berubah. Makanya sekarang musim hujan. Kalau mungkin bulan-bulan lalu kita musim panas. Benar. Pas lagi panas-panasnya pemilihan presiden. Tapi di sisi lain, musim di Indonesia ini unik, ada dua iklim. Yang pertama musim dingin atau musim hujan ya, bukan musim salju. Yang kedua musim panas. Kalau di Sawangan ada musim salju, Sawangan ada. Itu. Sawangan ada. Emang fenomena Sawangan tuh emang kita nggak bisa Dianalisis lagi. Dibikin jurnal juga bisa. harus. Jadi gimana caranya kita harus mempelajari dan memperhatikan lah bagaimana perkembangan iklim yang terjadi di Indonesia ini. Benar. Balik lagi. Tapi sebelum lanjutin, gue mau bilang nih. Apa tuh? Jujur, berdasarkan penjelasan dia, ketahuan sih nilai IPA 3 pasti. Bercanda. Lu 3, gue 2,5. Di bawah aja. Di bawah. Aduh, asik banget ya. Kenapa nih kalau bahas iklim nih? Kalau iklim, kan tadi yang Mas Alex bilang lebih ke cuaca nih, lapisan udara. Bener dong, ya? Ozon. Betul. Nah, Ada banyak kan ozon, apa itu Lek? Atmosfer, Apa aja coba? Stratosfer, troposfer, mesosfer, mesosfer, litosfer, atau lagi nih? Lupa. ya maklum kita mesosfer. Udah gue bahas tadi. Maklum kita Udah, bukan IPA, bukan ranah kita lah ibaratnya. ranah kita, bukan lini kita nggak di sini, lini kita nggak di sini. Balik lagi, ini panas-panas dari Depok. Iya, Parah tuh. Bener. ini panas juga gara-gara apa sih emang kalau boleh tahu? Banyak banget ya. Banget loh. Jangan daerah-daerah kita aja dulu, ya nggak? Pemicunya. Pemicu, bener. Karena udara di Iya, panas. Jabodetabek ya. Benar. Betul. Karena kan dari Jabodetabek kan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang. Tangerang. Nah, backnya Bekasi. Bekasi. Satu-satunya kota dari beberapa kota yang tadi disebutkan itu cuma satu yang paling dingin. Apa itu? Dan yang paling dingin dari semuanya. Apa itu? Bogor. Iya. Walaupun nggak dingin-dingin banget juga. Dingin sih. banget sih Tapi di positif. sana sepanas-panasnya di sana nggak sepanas kita.
Tahu kenapa? Pohonnya banyak banget. Tapi lu tahu nggak? Rumah gua kan Istana Bogor? banyak pohon tapi panas. Cuma bawa-bawa. Rumah gua Jakarta Timur. Nggak usah bawa. Ya udah, nggak usah bawa juga. gitunya, Bang. Nggak usah bawa ke situ juga. Bapak ini presiden Tahu nggak kenapa? Nggak ke situ bang. Nggak ke situ. Tahu nggak kenapa? Bogor dataran tinggi juga jatuhnya. Benar. Dibanding itu Ya kayak puncak. di luar itu ya. Kenapa yang lu bilang dataran tinggi jadi dingin? Dari dataran tinggi aja nih udah tinggi nih. Iya benar sih. Iya. Bener dong, semakin Otomatis ibaratnya gini deh, ibaratnya gini aja. Jakarta Bogor tadi gitu aja. Iya. Logikanya gak usah menjerumus banget. Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi. Bekasi paling panas nih. Soalnya kemarin ada data bang, Apa tuh? di seluruh Indonesia tuh emang apa cuaca tuh lagi panas banget gila. Benar. Kayak daerah satu daerah nih, gue lupa daerah mana. Rokok. Aman. Ada satu daerah yang tadinya kayak daily-nya tuh panas sih kayak cuma 31 derajat, tiba-tiba naik jadi 36 derajat. Itu kan bukan sesuatu yang normal nih. Naik derajat 5 derajat tuh gile juga sih. Boleh kita jelasin dulu kali ya, kenapa nih? Paling faktor di Jabodetabek deh. Oke. Terutama Jakarta aja, depan kita aja. Jakarta, Efek rumah kaca. rumah kaca. Rumah kaca gua akuin. Karena pertama Jakarta itu daerah metropolitan. Betul? Benar. Industri Yang juga. kedua ini juga pusat industri benar. Benar, industri. Benar. Pusat pemerintahan. Benar. Otomatis beberapa struktur gedung-gedung yang ada di Jakarta ini otomatis pasti besar-besar. Benar. Dan sayangnya ini banyak gedung-gedung ini yang menggunakan kaca Betul banget. yang menyebabkan kalau menurut gue cahaya matahari itu mantulin cahayanya Betul? ke bawah Bawah otomatis ke tanah. Ngaruh lagi. tanah jarang. Bener dong. Nah. Iya dong. Tanahnya jarang. Tanahnya jarang. Muka lu jarang. Muka gue jarang. Sebenarnya sih kalau misalkan kita hitung dari apa namanya tuh kemajuan kota lah ibaratnya. Oke. Gedung lah udah pasti kaca dong, Benar, modern nih benar, ibaratnya. benar. Ya nggak modern. Maju ya. Benar. Sebenarnya tuh harus diimbangin dengan lahan terbuka hijau. Bener, gue setuju. Contoh, Tapi Petra ada loh. dengar dulu. Contoh yang paling gede, paling apa namanya tuh paling berdampak UI. Iya. Hutan UI tuh paling gede. UI Berapa persen tuh? Benar. Di Depok. Di Depok. Depok. Bukan Jakarta nih. Iya. Makanya Kita balik Jakarta ada nggak? Jakarta. jarang banget. Taman Ismail Marzuki. Enggak, Kurang sih. maksudnya tuh bukan Bang. lebih ke ruang terbuka hijaunya itu loh. ruang terbuka itu lebih ke Hutan Kopassus Jantung. enggak kita ngomongin Jakarta mas. Jakarta dulu. Tadi kita ngomongin Ini sih kan ke timur bang. benar. Timur ini bener. Yang perlu tahu, hutan Kopassus Jakarta tidak boleh ada orang masuk. Coba banyak yang masuk. Banyak orang rokok, banyak orang bakar sampah. Salah satunya lu. Maaf, bukan. Salah satu pelaku. Hutan Kopassus ini yang pertama dia dijaga jelas. Benar. Kawasan militer. Kawasan militer. Ini ya masa sih ada orang sembarangan masuk. Itulah. Orang mau masuk aja kadang dicek KTP dulu. Walaupun angin nggak ada KTP-nya. ke arahnya ke situ ya. Nah Kayak juga dendam gitu dah. kalau apa namanya misalkan kan jatuhnya pemerintah udah ngelakuin inilah ibaratnya efek rumah kaca ini udah parah lah ibaratnya. Oke. Tentunya gimana ya? Kalau misalkan pemerintah udah ngebikin ini harus ada upaya lainnya dong. Benar. Iya nggak? Harus diimbangin di mana-mana bang. Itu harus ada effort lagi ya. Buat ngatasin. Ada mitigasi lah, ada bentuk mitigasi dari pemerintah juga harusnya. Hitunglah kalau misalkan upaya pencegahan udah terlewat lah ibaratnya. Hitunglah udah terlewat. Ibaratnya kalau buat apa namanya ruang terbuka hijau itu udah susah lah. Gimana lagi lahan ya bang? Gimana lagi ya? Lahan udah mostly udah pakai lah. Udah Benar. orang di mana di Jakarta apalagi udah Benar. gedung lah udah. Iya. Terus pemerintahan Skyscraper di mana-mana udah gila. Ya, pemerintah tapi kan jatuhnya itu kan dikesampingkan nih. Ngaruh ke perubahan iklim, bikin cuaca panas, polusi lah ibaratnya juga apa dari kendaraan. Menurut setuju nggak sih kalau misalkan gedung-gedung yang tinggi-tinggi ya? Ada beberapa gedung di Jakarta yang sebenarnya udah nggak kepakai. Benar. Dianggurin aja. Benar. Nggak dihancurin sama pemerintah. Menurut lu gimana? Kalau mau Gue tahu oke. kayak hotel ini apa namanya Jangan tuh? hotel.
Musuh jauh deh Menara Saida deh gitu deh. Menara Saida. Benar. Gue punya jawaban kalau kayak itu. Apa Gue punya tuh? jawaban. Boleh Mas. Yang namanya ngancurin gedung. Apalagi tuh gedung tingkatnya kan tinggi banget. Oh iya jelas. Gak mungkin dong segampang itu buat dirubuhin. Jelas. Perlu waktu yang lama. Dan pasti ada dampak. Dampaknya untuk masyarakat juga gede kan. Takut nanti ketika dirubuhin kena pemukiman yang ada di situ. Iya. Sebenarnya itu lebih ke penyelenggaraan sistemnya aja sih. Iya. Menurut gua nih kalau lo tahu gak di Jepang? Di Jepang. Oke, Nah, kita Jepang. Ada apa di ke Jepang? Jepang. Di Jauh juga ke Jepang. Jalan-jalan ke negara ada apaan tuh nih tiba-tiba. Enggak maksudnya jatuh gini aja deh. Yang kalau misalkan ini nyata nih, kalau penggedung ada, gue pernah lihat kasus, kalau nggak salah di Jepang, Oke. namanya negara maju lah ya ibaratnya. Ya pasti. Jepang negara maju. Gedung ini gagal atau apalah ibaratnya, itu dihancurin sehari. Gagal dalam segi. Nah, gue lupa. Langsung iya, keluar, iya. di clear. Misalkan kotak nih. Bener-bener iya. Kotak ini kita ibaratnya pakai perumpamannya kotak. Iya, Ini kotak. kotak, ini di clear dulu nih sehari aja Sehari aja sama ya. Sehari pakai Oh, bom. disteril ya. Jadi tuh kayak di tiap lantai ada bom-bom. Tahu gak lo? Gedungnya langsung. Iya, langsung Nah, gimana ya? Satset lah ibaratnya. Satset. Di Jepang jalanan roboh longsor berapa meter? Berapa jam kelar bang? Coba lu bayangin. Satset. Jakarta. Teknologi kita belum nyampe. Bukan ke teknologi sih. Sebenarnya lebih ke bentuk dari kesuksesan pemerintahnya ini juga sebenarnya sih. Sebenarnya bisa. Lah, lu tau nggak di Jadi Jepang? pertanyaan pemerintah mau atau enggak? Itu, lu tau nggak di Jepang? Kan di balik itu juga, bentar. Aman, lanjut. Gedungnya ada apa nih kalau nggak dihancurin? Ada Atau mungkin ada kepentingan. gimana? Wes, Ya kan kita nggak ada yang tahu. ke Kita arah nggak ada sana yang sih. tahu. Saya juga takut nih Kita sebenarnya nggak ada sih. yang tahu. Kita nggak tahu. Saya agak takut sih Kepentingan atau mungkin yang punya orang berkuasa lah, bahasa kasarnya ya. Mungkin punya sepihak ya. Benar. Namanya juga kalau misalkan yang bakingin juga nggak kaleng-kaleng sih pasti kan. misalkan kita ngomongin gedung deh. Misalkan punya gedungnya macam apa sih ibaratnya? Kalau kamu punya ada gedung. Ya, tergantung lah, ada yang kadang punya Ibaratkan pribadi, ada yang punya PT, ada yang punya perusahaan. ada yang punya pemerintah juga. Jadi mungkin juga kencang mungkin biar nggak dihancurin ininya. mungkin ada sesuatu yang membuat gedung itu tidak bisa dihancurkan. Balik lagi. Di sisi lain ada beberapa cerita yang mungkin ada unsur supernatural beberapa dari warga dari Sarinah itu ya. Nah, ini serius. Lu bisa searching di Google. Jadi gedung itu pernah mau dirobohin, tapi udah 3 kali atau 4 kali. Iya. Jadi pekerja-pekerja yang berusaha buat merobohin gedung itu meninggal tiba-tiba. Tumbal proyek. Ini serius. Ini lu bisa searching di Google. Iya. Itu dari segi aspek supernatural lah. Itu dipercayai sama masyarakat sana. Dan kebetulan korbannya bener ada. Oke. Tapi gua nggak tahu ini bener atau enggak sih gitu. Kalau misalkan tadi kita udah ngomongin efek rumah kaca ya, mungkin gue mau nambahin. Apa tuh? Gue kemarin habis dari Bandung, Oke. pulang mampir dulu lah ke kawasan industri Karawang. Oke. Itu ada factory outlet gitu, bis. Apa tuh? Itu apa tuh? Factory outlet tuh kayak semacam rest area gitu bentukannya, tapi dia tuh kayak mall gitu, cowok. Oke. Factory outlet lah bentukannya. Dan lu tahu, Karawang itu kan daerah industri. Betul. Itu kawasan industri bener. Benar, pabrik mulu. Mana pabrik? Bang, itu jujur agak panas, gak ceter lah, panas tuh gak ceter, tapi gerahnya minta ampun. Oh, maksudnya panasnya tuh nggak Bukan karena dari bukan terik, emang udaranya. udaranya, karena pembuangan asap dari pabrik. Asap pabrik masalahnya. Oke. Itu ternyata pengaruh itu juga ya. Imbas dari produksi dalam pabrik itu ya. Pabrik itu mengeluarkan asap kan ya. Jadi polusi udara. Polusi udara. Dan kebetulan udaranya tuh panas. Jadi Ngaruh lagi ke cuaca. Suhu naik. Jadi itu pengaruh iklim. Betul. Balik lagi. Berarti Padahal mataharinya tuh nggak nyorot. benar. Nah, berarti udah Dari mana tadi? Karawang, benar. Industri Karawang. Itu deket Cikarang. Dekat sekarang. Berarti kalau misalkan ngomongin perubahan iklim dua nih dapat. Macet juga lagi. Efek rumah kaca, Rumah kaca tadi sama pabrik. oh ya, Buat pembuangan nambahin. sama pabrik. Oke, apalagi nih? Kebakaran hutan, Bang. Kebakaran hutan. Telak. Iya nggak? Kebakaran hutan. Banyak dong kasus. hutan. Contohnya Kalimantan aja. Kalimantan. Salah satunya kalau Kalimantan di daerah
salah satu pulau di Asia Tenggara yang memiliki lahan hijau terluas nomor berapa itu? Wow. Ibaratnya paru-paru dunia lah. Ya, Paru-paru dunia. ini benar. Paru-paru dunia. Iya. Jadi dia salah satu paru-paru dunia dan di Asia Tenggara ini lahan hijau terbuka luas yang paling luas di Asia Tenggara. Tapi beberapa oknum yang mungkin tidak bertanggung jawab merusak dan membakar, melakukan pembakaran lahan. Waktu itu yang nyampe ke Singapura, asapnya kebakaran hutan apa sih? Kalimantan ya? Sama kali itu Kalimantan. Itu nggak cuma ke Singapura, Pak. Sampai ke Singapura, ke Malaysia, kena juga. Itu kena tuh. Ibaratnya kalau misalkan di mata kuliah kita apa deh? Hukum lingkungan dan kebersihan. Ada nggak yang ada lagi? Perdagangan Perdagangan inter, pidana inter. Perdagangan internasional. Pidana inter. Pidana internasional. Ibaratnya tuh ada yang namanya ini loh, lintas negara. Transboundary. Transboundary. Benar. Ibaratnya tuh di mana kerusakan atau enggak kebakaran hutan di suatu negara Benar. nyampe ke negara lain. Benar. Bisa dituntut tuh. Benar, bisa dituntut. Benar, Bisa. ada undang-undangnya. Karena pemerintah kita dituntut gini. Dalam perjanjian Paris Agreement, Paris Agreement itu menyatakan itu jelas kok. Ranahnya dia ya. Ranahnya gua di ranahnya situ. dia. Dalam Paris Agreement itu dibilang kalau misalkan terserah deh, setiap negara punya haknya masing-masing buat ngelola lingkungan hidupnya, dikelola mau bikin pembangunan terserah. Tapi kalau misalkan dalam hal pembangunan ini jangan sampai ada akibat fatal yang menyebabkan antas negara. Jadi nggak boleh sampai sana nih, karena Jangan sampai melewati batas negara Nggak, ini. logikanya lintas batas negara benar. logikanya ya benar, logikanya di nasional aja deh. Benar. Itu udah ngerugiin kita banget. Ini kita udah ngerugiin kita ngerugiin negara lain. kita Bang. yang punya lahannya Udah ngerugikan. Bokap gua nih contoh kasus aja. Ini contoh kasusnya kita ngerugiin masyarakat. Benar. Gimana tuh? Kita nggak usah ngebahas kebakaran hutan gara-gara apa dulu. Oke. Terjadi kebakaran hutan. Oke. Bokap gua itu kan kerja di luar kota. Asik nih. Bokap gua di luar kota. Waktu itu lagi dinas di Jambi. Kebakaran hutan Kalimantan. Oke. Berarti gua sama bokap LDR lah. oke udah. LDR gua. Jarang ketemu. Mau pacar? Jadi dia tumbuh tanpa sosok ayah lah ya bisa gitu. Benar banget. Bener dong. Benar. Dari kecil gua. Semi yatim. Dari gua umur Jangan semi bro. Semi. Nggak semi. fun fact-nya. Fun fact. Apa tuh? Gua lahir, bokap gua di Mentawai. Gak ada bokap gua. Udah lahir. Berarti pas lu lahir, bokap lu Ede. Alias. Bokap lu setia. Nah, oke, balik dulu. Dari kecil lah. Gua dari pengalaman hidup aja. Bokap kerja di Jambi waktu itu. Ibarat Oh emang dia dinas di sana. dinas luar Itu bukan kota. prediksi. Enggak. Bokapnya dia. Oh enggak. Temenin. Pokoknya dia di luar kota. Apanya nih? Di bokap di Jambi. Kalau bokap tuh ibaratnya kalau kerja itu by kontrak. Kayak basic kontrak setahun, 2 tahun, lanjut apa enggak. Asik Oh nih. iya. Perusahaan dia di Jambi. Jambi. Pasti kalau misalnya itu kan naik pesawat ya. Benar. Bokap tuh Naik kok kapal bisa sih. nggak bisa bang kalau dari Jakarta. Jakarta nggak bisa. Nggak bisa, lama banget. Belum pernah ke Jambi. Naik mobil bisa naik mobil. Nah, naik mobil ya kan. Baru mobil baru. Kebakaran di enggak bang. Oh enggak, mobil enggak baru. Kebakaran hutan di Kalimantan itu lama banget, berbulan-bulan. Oh iya. Iya nggak tahu dong. Lama banget. Namanya cuti itu kan kalau bokap gue kosan di rumah tuh paling 10 hari, Oke. 2 minggu, udah habis cuti. Lama juga itu rumah ya. Lama di sono. Lama di sono bang. Iya. Berpikir secara logika ya bang. Berpikir secara logis. Dipikir secara logika. Dipikir secara logika. Lanjut. Lagi dia balik ke Jakarta, gue lupa itu dia kasusnya pas udah jadi kebakaran atau baru terjadi. Ibaratnya dia waktu mau balik ke Jambi lagi. Kebakaran hutan. Mau balik lagi ke sana. Sip. Pesawat semuanya nggak bisa bang. Oh iya. Ke arah Maksudnya Sumatera. di posisi di Jakarta ini kebakarannya udah berlangsung. Nah itu gue lupa. Oh. Gue lupa. Itu apa udah berlangsung baru kejadian? Oh baru kejadian. Dan yang jelas pesawatnya nggak delay. Udah habis cuti, bokap gue berangkat. Berangkat. Ke Jambi. ke bandara dulu. Bang sekarang bang. Ke bandara, pesawat delay. Kan
delay 3 hari 2 hari. Akhirnya Bang kagak bisa berangkat juga bisa apa? berarti bokap lu gaji berat. Itu dia. Kalau ini kan namanya kerjaan. Benar. Karena kerja. Penting. Ke rumah gitu. Akhirnya dia naik mobil dari Jakarta aja. Gimana caranya? Mobil. Di sini dikit, Bis. Naik mobil. Hah? Naik mobil dia akhirnya dari ntar ke Merak, Bekuni, Lampung. Itu makan hari. Iyalah. Gua balik lagi. Itu dampaknya ya. Gua sempat gitu bang. Kebakaran hutan kan. Contoh dekatnya kan udah kayak bokap gua aja nih. Iya. Ada orang bosan kerjaan. Atau nggak ada yang mau Misalnya ada yang darurat, misalkan orang tua sakit. rumah sakit, Bener. karena itu kan fatal juga. Atau meninggal mungkin. Betul. Benar. Kalau misalkan kerjaan Tak kritis di rumah sakit yang kita. Itu sih seperti sudah. Lanjut aja oke kita. lah. Kalau misalkan kerjaan ya ada kompensasi dari perusahaan. Oh iya namanya kebakaran hutan balik lagi. Iya. Tapi kalau misalkan mendesak, amit-amit itu orang tuanya meninggal, nggak bisa berangkat itu hari itu. Bener. Namanya kalau misalnya udah meninggal nggak bisa ditunda dong. Nggak bisa. Paling nunggu anak Iya. ngumpul lah. Oke. Di mana? Ditunda meninggalnya. Nah, bukan kuburnya bang. Di kuburnya. Kuburnya. Kok pas asik nih kebakaran kan? Asik nih. Gara-gara kebakaran. Oh, ada anjing. Pengalamannya ya. Foto terdekat ya. Oke deh. Yang udah tahu lah ya, udah pasti Nah, makan. kita ngomongin kebakaran hutan. Emang ini gara-gara apa sih kebakaran hutan? Sebenarnya banyak faktor, Bang. Gara-gara apa nih kebakaran hutan? Sebenarnya banyak faktor kalau Soalnya kebakaran dampaknya hutan. banyak banget nih bang. Iya. Dari negara sendiri, masyarakat sendiri, Benar. ke negara luar juga ya kan? Kalau menurut gua, sepemahaman gua, kalau misalkan kebakaran hutan itu, Ini faktor apa? Internal eksternal. dengerin dulu belum? Bisa terjadi satu, karena ulah manusia itu sendiri. Dua, Berarti internal. karena force major. Eksternal. Iya. Kalau misalkan dari manusia sendiri, Dari manusia sendiri. Apa tuh? Apa kira-kira? Kalau misalkan Deforestasi. apa tuh deforestasi? Deforestasi itu adalah perbangan hutan secara liar. Oh, Hutan secara liar. Berarti orang-orang yang atau sekelompok pihak yang punya kepentingan pribadi Gua ikutan sih kalau ini sih gua belakang. mengambil langkah Belakangnya gua belakang, gua gini gua belakang. Enggak berani gua yang Nggak kan gini. gue bilang oknum tadi. Oknum. Oknum yang tidak bertanggung jawab. Dikit, oknumnya dikit. Hah? Oknumnya dikit. Sebenarnya banyak. Cuma entah kenapa. Ya. Gua takut buat nyebutin oknumnya. Nggak usah. Pak. Gitu loh. Ini tugas kuliah Mas ya, kebetulan. Kalau kita ketawa juga lucu sebenarnya. Gua agak takut juga. Itulah. Mau nyebutin tuh. Itulah. Kita nggak tahu ya nanti siapa yang nonton. Iya kan. Nah, kan kebakaran hutan. Dari satu deforestasi. Oke, jadinya emisi apa namanya karbon besar. Emisi karbon. Oke. Emisi karbon. Benar dong. Apa sih itu emisi karbon? Enggak, jadinya ngaruhnya ke emisi karbon. Oh, ngaruhnya. Kalau misalkan asap, Asap. Oke, asap. paling poin utama asap ya. Asap, Beda. berdampak gedenya ada asap. Kebakaran hutan asap. Asap. Pasti kalau misalkan kebak api, asap panas. Oke, asap ditimbulkan dari api. Api ditimbulkan dari Manusia banyak. Manusia. Mancoy. Oke, dia nyari-nyari ini dia. Jadi nyari. Gini oke nih deh. Iya. logik dong. Benar. Penyebab kebakaran itu dari api. Nah, api Yang menyebabkan api manusia. Manusia. Bisa manusia bisa juga kalau apa namanya ibarat Force major bisa juga. kalau furniture mungkin eksternal. Sebenarnya banyak sih kayak gue. Kan cuaca apa musim juga kan ngaruh, kemarau gitu. Kita kan konteksnya nih lagi bahas yang ada kepentingan pribadi. Enggak, kita udah Nggak usah, udah itu udah aja Mas. Itu udah aja Mas. Kalau terlalu banyak sekali oknum yang tidak berjalan, Udah jangan udah. benar. Pulaunya dijual. Itu sama satunya. Jadi di sisi lain ada kebakaran hutan. Sebenarnya gue juga kaget sih. Kok pulau bisa jual sih? Makanya itu loh. Kalau butuh duit apa gimana kan? Apa emang ada yang punya? Apa makanya kok bisa pulau dijual? Kalau Pulau Jawa sih jual kan? Pulau Jawa. Sebelum pulau kan pernah satelit dijual juga tuh. Tapi kita kan nggak ke situ. Itu kan nggak menyebabkan perubahan iklim. Kita nggak bahas ke situ. Kan mau di Itu terlalu luas. Mas udah Mas bahas oknumnya saya nggak berani Mas. Gimana Pak? Emisi apa tadi? Balik lagi. Asap, ngaruh asap. Ibaratnya kalau misalkan Berdampak. kalau misalkan nggak dari manusia, ibaratnya kalau udah panas banget, namanya ranting lah. Benar. Itu kan gampang kepercik. Karena Kebakaran. saking panasnya, Nah. karena saking panasnya menyebabkan ada
percikan api yang memicu kebakaran. Nah biasanya tuh kalau setahu gua nih ya, koreksi aja nih. Cemikiu. Kalau bisa, kita lagi ngomong kebakaran hutan, pasti kalau kebakaran hutan itu kan daerah hutan nih. Kalau misalkan kita ngomongin hutan pasti kan hijau banget. Hijau banget, parah, asri. Kalau Kristen Kota udah kayak ngomongnya gara-gara ranting, berarti kan ada lahan kosong. Benar. Itu kenapa tuh kira-kira? Itu lagi balik ya. Kan harusnya kan yang namanya Hutan. iya hutan Pasti. dimanfaatkan harusnya juga ada izin-izinnya juga dong. Gitu dong. Jadi nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Makanya kenapa harus ada kajian. Makanya setiap ada pembangunan harus ada namanya AMDAL, analisis manajemen dampak lingkungan. Di mana-mana Itu juga dong. selain AMDAL, Orang lupa sama itu. Bukan lupa, sengaja nggak mau. kadang juga kepentingannya ya. Kepentingan buat sendiri. Iya. Jadi biar cepat maksudnya. Dari logika ekonomi aja. Kalau misalkan kita ngomongin AMDAL juga ada ini dong, dampak berkelanjutan. Berkelanjutan, ya. ya. Nah dipikirin tuh ke depannya bagaimana ya. Itu kadang Benar. masyarakat kita yang mungkin Benar, lupa. Kita tinggal di alam, tapi kita menyakiti alam. Benar. Akankah alam akan menerima kita lagi? Itulah kan alam reaksinya kita nggak bisa langsung Benar. tapi melalui dari ada bencana-bencana kerusakannya ya ini kan kita lagi Ujung-ujung disalahin pemerintah. Nah kalau misalnya kayak gini dari tadi kita ngomongin efek kebakaran hutan, cuma dari asap-asap kendaraan. Benar banget. Itu jelas itu karena kendaraan di volume kendaraan di khusus di Jabodetabek, Jakarta ya khususnya. Kalau Ini luar biasa. kalau misalnya kayak gini kan pasti peran pemerintah. karena pemerintah lagi Ya, yang udah paling penting menurut Benar sih. selain dari masyarakat berperan penting juga, tapi kan di mana kalau misalnya ada terjadi sesuatu udah kita dulu, harus ada kebijakan dong. benar Tapi menurut lu gimana itu tentang apa kendaraan listrik itu? orangnya kira-kira Sebenarnya itu debatable sih Beberapa anggota umum kita contohnya kayak Jakpro. Ada loh sekarang yang iya benar listrik. yang listrik tahu Ada AC-nya. yang uling bukan sih uling Benar. bukan uling kan itu gua kemarin Yang modelnya kayak APV gitu. itu sih ya uling Pintunya di samping. Ada pintunya di samping, Iya, bener. digeser. Tahu? Ah, itu listrik emang listrik itu. listrik itu baru tahu gua Plat kan biru. oh ya kalau plat biru kan ada listrik. Transjakarta. Jakarta yang listrik Ya kan? Sebenarnya nih kita Menurut lu asik nih. asik ini asik loh Setelah ini asik itu ditaruh lagi udah mau banget nih. Kalau jatuhnya kan kalau misalkan mobil listrik kan jatuhnya iyalah kita ngurangin apa namanya mengurangi polusi udara. volume kendaraan. kendaraan Volume oke, karena mobil tapi volume kendaraan nggak berkurang dong. Tetap rame, Sebenarnya tuh kayak gini lah ya. tapi dampaknya berkurang. Oke, sebenarnya gini, gue pernah kan kalau di Jakarta ada ganjil genap. Ada ganjil Oke, genap. ganjil genap. Mhm. Mobil listrik bebas ganjil genap bang. Oh iya jelas. Jelas. Itu salah satu privilege yang dimiliki dari kendaraan listrik. Itu dia kebal hukum terhadap kebijakan ganjil genap ini. Soalnya dia ngurangin polusi. Emang itu janji pemerintah kan? Nah, Biar orang pindah. Tapi kalau gue tanya nih, menurut lu ya, menurut pendapat lu pada, iyalah dia ngurangin Polusi udara. Balik ke iklim, balik ke iklim. Benar, yang mempengaruhi iklim. Tapi menurutku kalau misalkan jatuhnya kan, kalau misalnya kayak gini, misalkan orang jatuhnya yang punya mobil cuma satu, Oke. dia diganjil, genap nggak bisa. Oke. Oh ini ngeluarin mobil listrik. masuk dong ke daerah ganjil genap. Kalau misalkan kayak gini ada kepentingan nggak sih dari mobil listrik itu sendiri? Kepentingan sepihak dia mobil listriknya laku. Oh, oke. Jadi Pendapatan kita Ber- juga pasti jadi pertanyaan sepihak. berarti ini dari sisi industri ya, jatuhnya dari. Kasarnya tuh orang disuruh punya mobil listrik, Bang. Kasarnya gitu aja. Jadi regulasi yang dibuat untuk memperbaiki kebijakan dari ganjil genap tadi sebenarnya ada beberapa kepentingan pihak yang untuk mendorong peningkatan industri kendaraan listrik. Nah, sebenarnya nggak ada omongan harus pakai mobil listrik. Nggak ada, emang nggak ada. Tapi secara Tapi nggak langsung- karena kebijakannya. Secara nggak langsung mobil Iya. listrik dibolehin di Jakarta kemanapun dia pergi. Bener. Secara nggak langsung orang Jadi mikir dong, gua harus mobil ah listrik. gue pakai mobil listrik aja, gue kebal hukum, ya kan? Nah, gitu. Berarti kan secara nggak langsung dia ada orang-orang buat punya mobil listrik. Jelas. gue punya pendapat tapi lanjutin dulu Oke. lanjutin dulu Itu kayak gue jadi pertanyaan gue aja kalau misalkan emang
kenyataannya juga kayaknya orang juga rame-rame aja gitu jalanan mobil listrik juga. Nah, ya cuman bikin rame doang ya. Kayak industri, iyalah industri dia di bidang mobil listrik, dia ekonomi listrik, yang punya perusahaan mobil listrik, iyalah oke. Tapi dia mikir nggak tuh? Ada dampak. Yang gue denger tuh baterai itu bahaya, limbahnya tuh. Oh parah. Oh jadi dari dampak mobil listrik ini terciptanya baterai untuk tenaga dari kendaraan listrik ini katanya kalau nanti ngehancurinnya ya. Limbahnya itu katanya penguraiannya gimana itu? Udah gitu katanya itu cuma bentar doang ya? 2 tahun, 3 tahun tuh pemakaian. Dan itu harga setengah harga mobil bisa. Oh, usia dari baterainya maksimal 2-3 tahun. Tapi kan sumber daya yang dipakai juga kan itu juga sumber daya yang terbatas juga sih. Iya dong. Sumber daya Tahu gue tuh mobil listrik nikel. itu benar. Nikel. Nah, asal lo tahu ukuran baterai tuh mobil itu bawahnya udah baterai semua nih. Iya. Kotak itu kayak gede tuh banyak. Udah benar. Porting mesin kan Bukan di porting juga. Nah, beda. Ada blok tuh dia. Kan ya? Baterai nggak ada blok, nggak ada blok seher dia. Seher itu nggak ada. Beda bro, kalau motor dia kan 63 free beda. Lari ke motor saya. Makanya bro. Nanti banyak banget kan. Nah ini contohnya kayak upaya pemerintah juga lah buat ngurangin Polusi udara. Ya, jadi yang polusi ini ngaruh ke perubahan iklim. benar dia. Kalau menurut gua caranya tuh nggak salah. Nah, oke. Cara siapa? Cara Pemerintah dalam apa? menanggulangi Dengan adanya mobil listrik nih. mengurangi polusi. Tapinya belum pas di kita tuh belum pas. Kenapa tuh mas? Satu, kalau kita lihat UMR Indonesia bisa berapa sih? Seberapa orang sih yang mampu beli mobil listrik? Tapi kan katanya pajaknya murah. Jauh sekali ya dengan Enggak, UMR. pajak dulu. Kan kita harus beli fisika dulu nih mobil ini. Oh jadi Gini juga. harga pasarnya. Nggak apple to apple. Nggak apple to apple. Pajak murah, pajak. Nah ini kan gini ya kan, anjay masuk. Tadi kan kita susahnya. Apa namanya tempat mobil listrik. Oh Iya, listrik, mobil listrik. Apa namanya? Gas lagi. Mobil BBM. Bakar minyak. Bakar minyak. Jatuhnya kan ibarat Benar, pemerintah juga. Benar. itu pertama. Kan keluarin mobil listrik. Ya, betul. Juga pemerintah tuh ada apa namanya? Tapi nanti bisa disenggol dikit bang terkait dasar hukumnya itu. Ah ini dia. Ada lagi kebijakan. Gue penasaran tuh ya kan. Mungkin kita bisa Ada namanya kebijakan kulik sedikit. penetapan target emisi atau NDC, Nationally Determined Contribution. Itu di pemerintah Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% secara mandiri. Tujuannya Dan serta 43,20% dari dukungan internasional untuk mengurangi emisi rumah kaca. Itu kan dimana rumah kaca dampaknya parah banget. oh parah. Panas banget nih. Jelas. Gue ngerasain banget sebagai warga negara, Kedua, upaya pemerintah. sebagai masyarakat di Jakarta. Tahu udah terrealisasi apa belum? Itu dia rehabilitasi hutan Rehabilitasi, oke. atau reboisasi lah. Oke, berarti pemulihan ya. Kalau menurut lu gimana tuh reboisasi? Kayak gimana sih upaya reboisasi? Mas? Kalau menurut gua reboisasi yang diupayakan pemerintah nih. Sebentar. Soalnya kebijakan kayak ngopi. Kalau nggak ngopi nggak bisa berpikir bro. Jadi beberapa upaya yang gua tahu dari pemerintah untuk melakukan reboisasi atau penghijauan kembali, mungkin salah satunya itu mereka itu ada membangun beberapa taman di daerah Jakarta. Itu yang dipimpin oleh dulu itu idenya itu kalau nggak salah dari Bapak inisial A bukan ya? Gede. Ya. Bapak inisial A ya. Kan? Jadi apa nama tamannya itu kalau nggak salah R Petra. Tadi yang tadi nih. Tadi itu apa sih yang berapa persen? Itu mengenai ini apa namanya tuh menurunkan emisi gas rumah kaca. Menurunkan emisi gas rumah kaca. Bisa kita bahas itu. Oh, Persen tadi tuh. gua mau ngapain aja. Oke, mulai lanjut.
lini gua kan di sini. Ini lu ngakuin tanahnya dia banget. Nah, gua. Kebijakan ini Ini mau gue denger nih. ini tuh kebijakan dari Paris Agreement. Paris Agreement itu kan kita ratifikasi ya. Oke. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Ini tuh termasuk dalam sana. Jadi lu sampai apal sampai tahun-tahunnya lu apal ya? Gila. Nih sebenarnya Emang gua leading kalau masalah undang-undang. lu udah cocok banget sih jadi masuk ke Kementerian Kehutanan nih. Enggak kok. Cocok banget sih bener. Korup. Gimana? Ya, gimana? Ini maksudnya Heeh. datanya korup. Oh iya, datanya kok. Datanya korup apa gimana? Heeh. Ya. Iya, begitulah. Jadi gimana menurut lu nih tentang tadi Paris Agreement nih? Sampai lu tahu detailnya tuh perjanjian itu dibuat. Kalau Paris Agreement sebenarnya Apa sih kira-kira? Oh iya, terima kasih Mas. Iklan sebentar saudara-saudara. Ada makanan kita datang. Terima kasih Mas. Makanan kita. Tadi kita kan ngomongin yang upaya pemerintah tadi buat emisi gas rumah kaca. Ah. Paris Agreement. Paris Agreement. Paris Tadi Agreement. yang kita senggol juga reboisasi. Reboisasi. Jatuhnya kalau misalnya kita taruhlah lahan nggak banyak, lahan nggak luas. Tapi kalau banyak jadi ngaruh juga lah ya. Benar. Oh iya, jelas dong. Iya dong. Dan Biar- mempengaruhi biar jelas. Sedikit tapi banyak tuh upaya pemerintah banget. Benar. Keseriusan pemerintah lah itu. Oke, walaupun sedikit ya. Kecil. Seenggaknya mereka ada upaya lah ya, walaupun yang dibuat kerusakannya luar biasa. Sebenarnya dari jenis skala kerusakannya kita lihat upaya mereka memang ada effort lah gitu loh. Tapi Serius apa mungkin enggaknya nih nggak tahu nih. nah, tapi dari tingkat keseriusan upaya yang mereka udah terapkan ini apple to apple nggak nih? Entah cuma formalitas supaya emang kelihatan. Emang kelihatan kerja? Bener. Emang kapasitas ini cuma segitu kita nggak tahu. Betul. Jadi kan jadi tanda tanya besar nih sebenarnya kementerian kita ngapain aja sih gitu loh, Kementerian Kehutanan kita. Gitu. Jadi kita di sini bisa menilai gitu loh sebagai mahasiswa yang berkompeten di bidang hukum, di mana kita bisa melihat dan menyaksikan bagaimana kinerja beberapa menteri kita yang sebenarnya itu harusnya berkompeten dalam bidang itu tapi tidak maksimal. Karena balik lagi tadi nggak apple to apple dengan kerusakan yang lumayan ditimbulkan dari beberapa faktor. Luar biasa, lebih dari masif ya kan. Tadi gue sebenarnya nggak mau ngomong Sebenarnya kita lanjut aja nggak sih Mas? Ya. oh iya benar. Udah lah kita balik lagi ke iklim. Tadi Nggak usah saya kejauhan. sebenarnya terlalu kayak gua tuh kalau Blok-blok gitu loh. bahas pemerintah tuh semangat. banget ya. maksud gua Kinerjanya bagus. kinerjanya bagus gitu. Cinta, Ah, cinta, aku cinta cinta. tuh. Aku cinta Indonesia. Yang kita bahas udah 2 nih. Tadi upaya 3 berarti. Tadi yang upaya Upaya itu dari kendaraan listrik udah kita bahas. emisi rumah kaca tadi itu Terus, targetnya berapa persen tadi itu yang kita bahas? Upaya rehabilitasi yang bersifat rehabilitatif dari bentuknya reboisasi, penghijauan, air Kita petras. senggol juga nih. Apa tuh bro? Sampah. Pengelolaan sampah dan limbah. Pengelolaan sampah dan limbah. Reuse sama recycle. Dua lagi. Jagoannya dia lagi jagoannya. Berarti nanti bisa dong nanti ke Mentala ke Bantar Gebang. Enggak, sebenarnya tuh lebih ke ini lah. Karena di sana bank sampah nih. Sebenarnya tuh sampah tuh sebenarnya masih nggak jadi sampah juga. Ada yang bisa jadi apa namanya itu? Oh jadi sampah didaur ulang. Namanya waste to energy. Itu lagi ya Pak Boy. Iya kan? Gue mau nambahin. Harus diterapin. Bokap gue itu kan pabrik ya. Oke, bokap lu pabrik. Kerja di pabrik. Oh, bokap lu kerja di pabrik. Begitu bokap lu pabrik gitu. Makanya kan sorry. Kata bokap gua, itu kan dia hubungannya sama limbah ya. Heeh. Karena dia pabrik. Pabrik Pasti limbah. Kalau kata bokap gua, yang namanya limbah aja itu 80% harusnya masih bisa didaur ulang lagi. Benar. 80%. Karena mau dibuang mana? Oh gitu. Sebenarnya tuh lebih ke ini sih. Sama dengan sampah mungkin ya. Dan tidak mungkin semuanya 100% bisa dimusnahkan. Benar, nggak akan bisa musnah dalam segampang itu. Betul. Dan butuh ada penguraian sampah itu butuh berapa tahun ya. Jadi otomatis 80% itu harus bisa didaur ulang. Tapi faktanya gimana itu menurut lu? Sebenarnya kan lebih larinya kayak ini aja sih. Nggak berani Kebijakan perusahaan itu aja. Kebijakan Bukan perusahaan. kebijakan sih, lebih ke tanggung jawab. Oh, tanggung jawab yang Tapi kan tetap aja ya namanya perusahaan kan juga bertanggung jawab sama kementerian-kementerian
juga Pak. Nggak Sebenarnya bisa tuh asal. iya oleh. Sebenarnya banyak yang ngatur itu perusahaan dalam menjalankan bisnis. Aktivitas korporasi yang dilakukan perusahaan tersebut harusnya ada bentuk tanggung jawab. Bukan tanggung jawab sih sebenarnya. Kita kalau udah kayak gini tanggung jawab dong. Kalau udah rusak limbah tanggung jawab. Betul, harusnya. Sebenarnya nggak perlu sampai tanggung jawab. Sebelum tanggung jawab udah sadar aja. Gimana cara ngelola sadar. Oh, benar. Benar dong. Kadang juga namanya perusahaan nggak bisa dipungkiri juga nyari keuntungan doang. Benar. Ya, Nggak sedikit. Tapi kan di dalam prinsip hukum internasional kita juga ada yang kayak gitu. Benar. Sebenarnya nggak gitu apa namanya. Tapi kenyataannya aja. Kenyataannya aja gitu. ya, jadi agak rancu ya Iya. antara kebijakan dan realitas. Iya, Strict liability. Benar. Strict reliability. Apa itu? Tahu nggak? Nih gua kasih tau lagi nih. Gua kasih tau lagi. Strict reliability. Konsepnya sebenarnya agak debatable ya. Jadi sebisa mungkin kita melakukan sebuah pencegahan sebelum adanya sebuah akibat. Nah, itu ngerti nggak? Kita Kita harus melakukan sebuah pencegahan sebelum Berarti- adanya akibat yang ditimbulkan. Meskipun itu belum ada sebuah kajian ilmiah yang menyatakan itu valid. Oke. Sebenarnya agak berbahaya juga. Berarti itu namanya pencegahan secara bukan normatif, apa satu lagi itu? Jadi dia mencegah kejadian sebelum terjadi. Itu inti dari strict liability. Wajib, Itu wajib ya. Tapi yang terjadi berbalik. Justru ini udah kejadian, tidak ada tanggung jawab. Berarti itu nggak ada berbalik bang. Itu- Dua-duanya nggak dimasalahkan nih. Balik lagi sebenarnya gini. Dua-duanya nggak masuk malah ya. Kan ibaratnya kan banyak juga yang udah kejadian tanggung jawab. Ada juga lepas tanggung jawab. Ada banyak. Balik lagi ke kebijakan hukum Indonesia gimana nih? Nyenggol-nyenggol orang yang ngelawan, orang mungkin bisa di apa? Di gimana? Ditindak. Atau mungkin ibaratnya gini. Atau tidak mau ditindak. Kita udah kayak apa ya? Kalau misalkan ngomong ini kayak agak bahaya sih sebenarnya. Tapi Gak sebenarnya apa-apa, kita kan sebagai mahasiswa harus diskusi. Kita kan lagi diskusi. Kita lagi diskusi. mungkin kalau misalkan nggak ditanggung jawab, mungkin ada kali perusahaan-perusahaan kayak jangan beginiin aja. Oh iya. Ini aja yang penting. Oh iya. Jadi Jalan aja misalnya. Berarti iya. ngomongin masalah apa namanya? Itu udah banyak tuh. Gue mau nambahin satu lagi. Ekonomi hijau. Gimana? Ekonomi hijau. Ekonomi Sekarang lagi bagus banget. ekonomi Hijau hijau. ini lagi gencar banget sih. Dari namanya udah hijau. Menurut lo ekonomi hijau itu kayak gimana tuh? Menurut gue ekonomi hijau. Itu upaya pemerintah juga. Ini pemerintah. Oh pemerintah ya? Jelas, Pak. Oke. Ibaratnya kalau ekonomi hijau, pengertian singkatnya gini. Ekonomi hijau tuh sebuah kegiatan ekonomi tetap. Berarti itu upaya bentuknya. Upaya jelas lah. Oh, upaya. Ini tetap ini Lebih tetap- kayak program sih sebenarnya. Iya, kan? dia program. Oke. Keberlanjutan tetap ada, keberlanjutan ekonomi, misalkan kayak Oke. ada pembangunan Oke. atau apa dan segala macam. Gimana sih contohnya ekonomi jatuh kayak Tapi gitu? tetap memperhatikan Oke. lingkungan. Nah, Contohnya, ya sebenarnya mobilisasi juga masuk sih ke ekonomi hijau kalau menurut gua ya, karena ada dampak untuk ada dampak yang dikurangi lah. Tapi sebenarnya Oh, iya. meskipun tetap menggunakan sumber daya alam yang terbatas. Kalau misalkan ekonomi hijau itu misalkan ada sebuah inovasi baru yang dimana ada sebuah produk yang tadinya menggunakan sumber daya yang terbatas, tapi digantikan dengan sumber daya yang tidak terbatas kayak Tidak terbatas. air, matahari, Oh iya. segala macamnya. Yang dapat diperbaharui ya. Itu berarti dari Atau yang intinya nggak berpengaruh banyak pada kerusakan lingkungan bang. Oh gitu. Satu aja deh kira-kira menurut lo ekonomi hijau tuh kayak gimana sih? Yang udah diupayakan dari pemerintah, yang udah diterapkan dan ini mungkin bagus untuk dari skala 1 banding 100 kejauhan ya. 1 banding 10 lah. Jadi beberapa tahun ke depan mungkin ini masih bisa ditetapkan kebijakan ini atau upaya ini tuh dari ekonomi penghijauan ini. Menurut lu gimana, sejauh apa persentase yang mungkin program ini masih bisa dipertahankan dan efektif? Jadi jangan cuma effort doang, upaya doang tapi Ada relasinya nggak ada. nggak ada relasi. Benar. Satu tadi Jangan cuma mau dibilang kerja aja maksud gua. Iya ini kan. untuk mobil listrik masuk lah tetap lah. Wah, Ada lagi program kampung iklim. Jadi program kampung iklim itu dikelola oleh KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup, Oke. Kehutanan. kehutanan. Jadi dia itu memberdayakan masyarakat
dalam pengelolaan lingkungan itu konservasi energi dan juga ketahanan pangan. Untuk programnya juga. Oh, itu untuk programnya. Mungkin kita ngebahas, mungkin terakhir kali ya. Boleh deh. Kita ngebahas itu kebijakan pemerintah aja, upaya pemerintah aja. Sebenarnya ini terakhir banget. Dasarnya banget. Kalau menurut gua, Gimana nih? jangan dari pemerintah. Paling simpelnya edukasi masyarakat. Oh, berarti sosialisasi ya terkait kepedulian mereka akan lingkungan. Jadi Kalau karena kan gini, kalau misalkan dasarnya udah edukasi itu tanam nih ke masyarakat. edukasi. Ya edukasi tentang pentingnya perasaan lingkungan, Oke, ngaruh ke iklim lah. kepedulian mereka bagaimana ini kita merawat bumi kita ya. Yang ngaruhnya ke kerusakan iklim ini ya, Betul. iklim yang makin panas nih. Oh, ngomong. Lanjut. Ya. Thank you. Kalau misalkan udah edukasi udah tertanam di masyarakat, Dan itu menyangkut segala aspek ya, bukan cuma iklim loh. ngaruhnya tuh kemana-mana lah. Kalau kita tentang kepedulian dan sosialisasi itu tadi, kita nggak bahas tentang melulu soal iklim aja. Itu banyak aspeknya ini, karena kan kita tentang lingkungan hidup. Jadi nggak selamanya upaya pemerintah dan mungkin upaya-upaya seperti edukasi tadi, edukasi sosial, itu nggak melulu harus tentang fokusnya ke iklim. Cuma iklim tok gitu loh. Jadi kalau misalkan dasarnya edukasi udah tertanam, jadi juga kalau misalkan suatu perusahaan menjalankan suatu Korporasi, yang menjalankan Sebuah perusahaan lah. iya, Apa menjalankannya, dia juga nggak bakal kegiatan mau merusak lingkungan, nggak bakal taruh kemana-mana, soalnya udah sadar dari edukasi itu, Oh jadi iya. ngaruhnya kemana-mana. Jadi biar kesadaran diri ya. Jadi kalau udah tertanam di diri masing-masing masyarakat, Itu sih mas sebenarnya yang susah mas, kesadaran itu. Karena kadang pemerintah udah gencar masih ya kalau masyarakat yang masih batu juga ya. benar. Susah ya. Faktor masyarakat juga. Kadang juga misalnya gini, Hama-hamanya itu kan kebijakan banyak, nyatanya juga masih banyak juga yang melanggar. Itu Berarti gimana nih? salah satu kurangnya kesadaran di ruang publik ya. Bagaimana kepedulian kita terhadap bumi kita Sejauh-jauh deh daerah sendiri dulu aja deh. Kayak lu apalagi Jabodetabek ini ya. Jadi mungkin dari semuanya kebijakan pemerintah, dari yang ngaruh ke kerusakan perubahan iklim. Makanya kalau misalnya edukasi terhadap perubahan iklim ini udah kuat nih tertanam di masyarakat, di setiap orang. Setiap orang menjalankan suatu jatuhkan ibaratnya gini deh, dia kalau misalnya masyarakat udah kayak gotong royong penanaman hijau deh kita. Iya. Ada tuh. Dan beberapa korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan juga mulai bertanggung jawab, inisiatif ya, tanpa harus disorot media. Kan tanggung jawab. Jadi sebelum ngelakuin dia Oh bener. udah harus punya. Jadi kalau misalnya udah tertanam edukasi nggak di bakal balik ngelakuin. layar ya, jadi mereka, wah itu yang susah. Makanya kenapa harus ada AMDA? Soalnya Soalnya kan juga dalam soalnya- Itu yang susah. undang-undang lingkungan tuh kan ada. Soalnya banyak kasus di Indonesia tuh kayak misalkan kayak sekarang deh kita juga bakal lebih tahu nih apa kerusakan limbah yang dilakukan. Bener. Coba kesorot. Karena nggak kesorot aja. Kalau kesorot kadang kasus ditindak kalau gara-gara kesorot. Iya betul, betul itu, Itu nyata banget. betul itu. Banyak banget kasus yang kalau gara udah rame jadinya ke-up. Nah, naasnya udah terjadi karena nggak kesorot, jadi ketutup. Kadang yang udah deket. Seakan-akan nggak terjadi. Itu naasnya. Iya. Banyak contoh, nggak usah. Hah? Kita ambil benang merahnya deh, Oh kita ambil benang merahnya aja ya. Oh boleh. Nggak usah pakai contoh. Jangan. Meskipun pemerintah udah melakukan Kadang juga gini. program ya, tetap ya pemerintah punya program, punya sebuah kebijakan, tapi kalau misalkan emang masyarakatnya masih bantu, Iya. Itulah salah satu penghambat negara kita jadi negara maju. Jadi terus jadi negara berkembang. Sebenarnya juga katanya kasus heboh. Kadang ada aja kasus lagi buat nutupin. Ya, jadi IPA aja. Jadi benar. nggak terus. Jadi kalau ada isu menarik benar pasnya gitu. Jadi kalau udah Sebagai distraksi ya. mungkin gitulah ya. Itulah nahasnya lah. Mungkin kalau misalkan dari pokoknya dari tadi kita bahas krisis pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim. Dari tadi kita bahas ekonomi kaca, mobil listrik, ekonomi hijau. Betul. Upayanya dari sampah. Dan Itu edukasi buat masyarakat juga. udah edukasi sosial ya, sosialisasi ya. Jadi Kita tetap harus gencar. akan kepedulian mereka supaya lebih sadar, lebih inisiatif lagi.
lebih peduli lagi. Jadi karena kita tinggal di bumi ini, kita hidup di bumi ini, dan kita mati pun akan balik ke bumi. Jadi kita jangan dibalik ini, jangan upaya pemerintah aja dibanyakin. Iya, Kalau udah kesadaran pemerintah juga nggak perlu ngeluarin kebijakan. Iya. Kebijakan ada kan gara-gara Percuma kebijakan ada tapi realitasnya nggak ada. Iya. kebijakan ada gara-gara udah terjadi kan. Terjadi benar. Baru ada kebijakan baru. Jadi kalau misalnya udah terkontrol, terorganisir, nah, ada Benar. dibalik sekarang masyarakat juga pasti kan masih ada yang bandel, pasti dong. Banyak, Mungkin lah. Mungkin pasti ada beberapa. Sebaik-baiknya masyarakatnya pasti ada 1, 2, 3. Pastilah. Manusiawi. Upaya pemerintah juga nggak bisa dipungkiri, penting banget juga. Kadang apa namanya? Dan pemerintah harus tegas. tegas. Lebih Harus tegas. tegas. Yang bisa bukan lahan yang membuat Iya. nanti kebijakannya harus tindak, di sekalian aja. Soalnya ini ngaruh banget bang. Soalnya kalau ini makin panas bang. Nah, Harus ada benar harus ada regulasinya karena memang udara di daerah metropolitan ini udah terlalu panas ya. satu mungkin dari gua, mungkin buat pemerintah juga boleh lah berkaca ke negara lain juga dalam membuat sebuah kebijakan. Maksudnya kayak ngeliat Jepang, lu tau gak sih di Jepang tuh ada Jepang kayak ada dia melakukan sebuah pembangunan, tapi pembangunan tuh ditutup gitu lah ya, pakai kayak balon gitu. Gua nggak tahu kan lu. Nah, ini maksud gua juga Jepang nih. itu kan di internet juga ada. Jadi gua juga tetap harus berkaca juga lah membuat kebijakan. Oh ya, gue juga pengen tambahin ada program pemerintah itu upaya itu ada program namanya Net Zero Emission, Net Zero. NZE 2060. Net zero. NCI ya? Iya, emission. Itu dia Program apa itu? dia program intinya Hah? mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Oh. Mana kita ada fosil. Bahan bakar minyak. BBM ya. Lagi kayak ekonomi hijau tadi. Iya. Mungkin juga tadi yang Paris Agreement tuh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Paris Agreement. Juga ada program pemerintah, upaya pemerintah nih keseriusan pemerintah itu ada Perpres nomor 98 tahun 2021. Itu tentang emisi ya? Tentang itu ya, tentang ekonomi benar. Peraturan presiden itu. Bukan, Oh, Dari Perpres. dari Perpres ya. Oke. Itu bagus Ini sih. udah semua sih dibahas ya? Ya, udah semua ya bro. Lu udah jam segini juga nih. Gua mau balik nih. Ya, segitu aja. gitu aja lah. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Thank you banget nih bro. Ya. Pembahasannya daging nih. Parah lagi parah. Hah? Sini aja. Sini aja ya. Gua pengen cabut. Edit dulu. Depok macet bro. Ya.